Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video ini kita akan coba menginstal Linux Alpine OS di VMware ya. Jadi saya sudah install VMware di sini. Nah, di sini nanti kita akan menginstal Alpine-nya melalui VMware. Kenapa kok saya mau coba Alpine OS ini? Karena saya ada laptop yang jadul ya teman-teman. Jadi laptop laptop ini adalah laptop Toshiba Satellite dengan prosesor dual core Intel. RAM-nya ini udah saya upgrade, tapi maksimal yang bisa di-upgrade hanya cuma 4 GB ya. Jadi kalau diinstal Windows pun mentok Windows 7 itu yang agak mendingan. Bahkan kalau kita tahu sekarang Windows 7 itu udah nggak disupport. Jadi banyak software-software yang terbaru itu nggak bisa diinstal di Windows 7. Meskipun ada Windows 7 yang unofficial ya, yang kita bisa install software-software baru di dalamnya, tapi ya tetap saja perbandingan dari Windows 7 dengan Linux, saya pengen cari yang lebih ringan dari Windows 7 itu, karena ya kita tahu sendiri laptop jadul itu semakin performanya semakin menurun. Oke, langsung saja kita install. Ini dikasih kita biarkan default aja, recommended ya. Terus CD-ROM-nya ini dia nggak ada physical CD-ROM. Ini kita bisa langsung pakai ISO Emacs. Terus kita arahkan ke ISO-nya. ISO-nya ini saya udah install Alpine yang versi 3.21. Ini x86 dan 64 ya. Jadi 64 bit. Terus ini yang OS ISO-nya itu yang standar. Jadi kalau teman-teman mau download itu langsung bisa mengunjungi websitenya Alpine OS ini. Nah, ini langsung mengarah ke halaman download. Kemudian ini ada banyak sekali pilihan. Ini spesifik ya, jadi kita bisa install kayak misalkan untuk virtual mesin, sebenarnya disarankan pakai yang ini. Terus ada yang U-boot, kemudian ada yang Raspberry Pi, mini root file system. Kalau yang dipakai umum standar. Nah, saya pakai yang standar karena nanti setelah saya testing di VMware nanti ya akan saya install di laptop yang jadul itu tadi. Di ini versi terbarunya 3.21, saya milih yang versi 64 bit. Kemudian nah, ini questnya ini pakai Linux gini aja ya. Terus di sini kayaknya nggak ada pilihannya. Biasanya yang bisa dipilih itu OS Linux distronya yang umum ya, kayak nah ini kayak ada Debian, Ubuntu, OpenSUSE, kemudian lain-lain lah yang emang paling banyak dipakai untuk desktop user. Ini kita isi apa ya, ini aja wis, order Linux kernel tertinggi aja wis, dan next. Kemudian nah ini di rename jadi Alpine. Kemudian disknya ini diisi berapa ya, coba diisi 10 GB gini aja. Kemudian multiple file, ini 10 GB. RAM-nya ini diperbesar ya RAM-nya ya, coba dikasih 2 GB gini. Oke, 2 GB, prosesornya 2, harddisknya tadi udah 10 GB. Kemudian ini NAT ya, NAT ini berarti dia akan jadi kliennya dari Windows utama, OS utamanya. Jadi nanti dia akan dapat DHCP, dapat share internet juga. Oke, finish. Kemudian ini nggak usah ya. Oke. Oke, setelah siap seperti ini ya, langsung isunya sudah demon, kemudian langsung di start. Sorry, tadi di unmon ya ininya. Nah, ini ya restart dulu.
start ini ya. Oke. Tuh. Connect. Satu dulu lah. Terus ini kita edit ISO nya, dia ngarah ke data, ISO, kemudian Alpin, save, kemudian run. Nah sekarang udah bisa. Terus dia udah boot dari CD ya ini. Ini bootingnya ini cukup apa? Cukup cepat ya. Jadi karena instalasinya ini defaultnya akan menggunakan CLI, jadi hanya berbasis teks kayak gini. Kita langsung login pakai root tanpa password. Nah ini langsung disuguhkan tampilan login root, tampilan konsol kayak gini kan. Nah untuk melakukan instalasi di Alpin ini, kita coba buka dokumentasinya lagi ya. Alpin JS, Alpin Linux, kemudian docs, install ini. Nah otomatis ini. Nah ini tinggal jalankan ini perintah ini, setup Alpin, setup Alpin. Nah dia akan memulai proses instalasi. Nah pertama kita akan memilih layout keyboard ini. Kita untuk keyboard bahasa umumnya kan pakai US, jadi ya pakai US, dan ininya tetap US gini aja. Kemudian hostname-nya itu apa? Biasanya umumnya kan localhost gini aja wis. Kalau kita nggak mau modifikasi aneh-aneh. Kemudian interface-nya ini dia deteksinya ETH0 ya. ETH0 ini berarti LAN. Nah ini LAN ini yang nanti dia akan kehubung sebagai NAT DHCP ke OS utama. Kita langsung isikan mau pakai yang mana yang akan diaktifkan ini, yang akan disetting API. Jadi ini kelanjutannya nanti dia akan ngisi. Nah ini kita mau setup networknya pakai apa. Kalau mau di setup static ya setting none. Kalau mau di DHCP nanti dia akan otomatis request DHCP IP ya dari OS nya. Jadi kita otomatiskan aja DHCP. Kemudian do you want to any manual? No. Nah dia akan mulai. Nah ini sudah dapat IP dari OS utama. Jadi seharusnya di sini sudah bisa dipakai koneksi ke internet ya, kalau OS utama sudah connect ke internet. Kemudian ini mulai instalasi user ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mengganti root password ya. Password defaultnya tadi kan nggak ada rootnya, nggak ada passwordnya. Jadi ini kita disuruh ngeset password untuk root. Ini kita setting untuk root. Kemudian time zone-nya ini kita isikan sesuai dengan lokasi kita. Kayak saya ini ada di Surabaya, jadi kita ikut Jakarta kan ya kalau waktunya. Tapi kita pilih Asia dulu, kemudian setelah Asia kita pilih Jakarta. Nah, kemudian ini proxy nggak usah, nggak ada. Kemudian network time protocol ini kita pengen koneksi untuk waktu ya. Jadi kita pengen supaya OS ini bisa connect ke kayak protokol untuk deteksi waktu secara otomatis ke jaringan internet gitu. Biasanya itu pakai NTP. Nah ini Open NTPD itu, Open NTPD. Oke, jadi dia udah nge-start NTP server ya. Kemudian ini untuk ngeset resource dari repository installernya. Jadi nanti kalau kita pengen install software itu kan harus terhubung ke sebuah repository software ya.
Nah, ini kita disuruh ngeset. Ada banyak sekali server-server yang menyediakan repositori di Alpin ini. Nah, ini kita cukup ngeset satu aja sebenarnya. Nah, tapi ini kita bisa mencari yang mana yang paling bagus. Jadi misalkan pakai F ini, find ini, use fastest mirror. Jadi ini untuk mencari repo mana yang paling cepat ya. Mungkin dari segi koneksi atau jarak dari lokasi kita servernya gitu. Ini cukup lama, jadi dia akan nge-scan semua URL repository yang memungkinkan untuk kita pakai. Tapi nanti kita bisa pilih mana yang paling cepat. Oh ya, dia kalau kita selesai ini dia akan memilihkan yang paling cepat. Dia akan otomatis memilih yang paling cepat. Ini banyak ya, jadi nanti kita skip aja di sini. Oke, nah. Nah, ini dia sudah otomatis edit mirror foobar turbonet.id, itu kita udah dipilihkan repository itu ya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan disuruh membuat username yang kita pakai ya selain root. Jadi kita misalkan bikin username apa. Nah, kalau saya pakai nama saya, kemudian full name-nya siapa, kemudian passwordnya apa. Nah, ini dia SSH. Ini nanti saya setting manual aja, nggak perlu pakai SSH. Non gini aja. Kemudian ini kita disuruh untuk ngeset SSH server. Jadi SSH ini kan digunakan untuk agar PC kita ini bisa ngeremote ataupun diremote. Kalau ngeremote itu pakai SSH client, kalau bisa diremote oleh komputer lain itu pakai SSH server. Nah, ini kita disuruh install SSH server. Kalau nggak diinstal pun nggak apa-apa, tapi kita akan coba install pakai OpenSSH ini aja, supaya nanti terminalnya ini bisa diakses melalui jaringan ya. OpenSSH dia akan otomatis corong dari jaringan, kemudian udah keinstall otomatis ya. Terus baru di sini kita mulai proses instalasi. Nah, ini hard disk yang dipakai di PC ini, virtual VMware ini ya, itu dimunculkan di situ ada 10 GB yang free yang bisa kita pakai untuk instalasi. Dan kita tinggal pilih sesuai dengan itu namanya, itu SDA itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada banyak hard disk ya, itu kita harus memperhatikan mau pakai hard disk yang mana. Karena ini cuma muncul satu SDA ini ya, kita pilih SDA. Kemudian di sini dia akan muncul and the following disk selected, udah dipilih. Kemudian di sini itu mau dibikin apa, dia mau dibikin sistem, data atau apa gitu. Nah, untuk menginstal kita harus memilih di sini sebagai sistem. Jadi nanti ketika dipilih sebagai sistem, ini akan diinstal Alpin OS-nya di sini. Nah, ini akan proses. Nah, ini sudah di set ke situ. Kemudian nah, ini akan dihapus ya, diformat semua harddisknya untuk dijadikan instalasi sistemnya. Jadi kita yes, akan diformat. Kemudian nah, ini mulai proses installing system on dev SDA3, kemudian mount boot. Nah, ini untuk ngeset, dia akan otomatis bikin partisi-partisi ya. Jadi SDA1 ada SDA3 gitu. Oke, jadi ini setelah install di hard disk, sistemnya ini sudah berhasil diinstal di hard disk. Ini proses instalasi sebenarnya sudah selesai ya. Jadi sampai sini sudah selesai. Kita disuruh untuk nge-reboot, dan ini hard disknya ini udah CD-ROM-nya ini sudah bisa di disconnect ya. Ini biar OS-nya ini booting dari hard disknya.
ini dia udah mounting dari hard disk ya. Kita udah bisa login pakai root, kemudian passwordnya udah kita buat tadi, atau kita bisa login pakai user yang udah kita buat. Nah ini nah secara default Alpin ini dia akan bikin itu ya, hasil instalasinya itu CLI kayak gini. Jadi makanya kenapa ISO-nya itu cuma berapa tadi, 200 MB kalau nggak salah, 200 MB ini ISO-nya. Ini Alpin ini, nah ini 200 MB ya, properties 256 MB. Ini karena dia hanya memuat paket-paket dasar, jadi nggak ada desktop environment atau software-software yang menampilkan desktop ya, aplikasi desktop. Jadi kalau kita mau mengaktifkan desktopnya, kita harus install desktopnya manual. Jadi pertama kita harus memastikan bahwa OS yang udah kita install ini bisa connect ke jaringan. Kita login pakai root, kemudian kita tes apakah dia bisa login ke internet. Nah, ini udah bisa connect ke internet ya. Jadi kita bisa mulai proses instalasi desktopnya. Itu akan mendownload paket-paket dari repo yang udah kita set tadi, kurang lebih sebanyak 2 GB, ukurannya 2 GB. Dipastikan teman-teman punya koneksi yang memadai, dan ini nanti prosesnya cukup lama. Untuk mulai kita bisa ketik ini di dokumentasinya ini ya. Ini udah proses instalasi udah selesai. Kemudian ini di menu Working with Alpin, di bagian bawah ini getting a graphical environment, ini untuk desktop environment kan. Kita bisa menjalankan setup desktop ini untuk memulai menginstal desktop environment di Alpin kita. Ketika kita menjalankan perintah ini, kita akan disuruh memilih kita mau pakai desktop environment apa. Ada Genome, ada KDE Plasma, kemudian ada XFCE, ada Mint. Nah, ini menawarkan pengalaman yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman pakai Ubuntu biasanya kan familiar dengan Genome. Ini kalau KDE Plasma ini biasanya di sekitar Linux Mint atau dan sejenisnya itu ada KDE itu kan. XFCE ini biasanya Ubuntu yang Ubuntu itu X Ubuntu itu. Kalau Mint ini biasanya pakai Ubuntu Mint. Nah, ini kita coba jalankan setup desktop ya. Nanti saya pengen nyoba yang versi KDE Plasmanya ini. Jadi perintahnya tadi adalah setup desktop. Nah, ini kita bisa pilih Genome, Plasma, FCGE, XFCE, Mint, Sway, LXQt, or None. Nah, None ini ya nggak jadi diinstal. Kita coba pakai Plasma KDE berarti ya. Nah, ini dia akan mulai cari dari repository, diupdate, kemudian di-download paket-paket yang dibutuhkan untuk desktop kita, mulai dari desktop tampilannya, kemudian menu-menunya, software-software bawaan dari KDE-nya, dan lain-lain. Ini cukup lama, jadi nanti kita skip aja setelah berhasil install. Oke, kalau kita lihat di sini proses instalasi desktop ini udah selesai ya. Ini kita langsung bisa reboot. Nanti harusnya setelah dia booting lagi, udah masuk ke tampilan desktop.
Nah, ini dia udah bisa langsung running desktop di sini. Nah, ini kita bisa langsung masukkan passwordnya. Nah, ini desktop environmentnya KDE Plasma. Oke, ini tampilannya kayak gini ya teman-teman. Ini di VMware ini belum diinstal apa-apa. Kalau kita lihat running memorinya berapa ya, sistem monitornya. Nah, ini memory use-nya kalau udah diinstal desktop environment itu sekitar 1,1 GB ini. Sini lumayan ringan sebenarnya ya. Dan prosesornya ini karena ini tadi prosesornya ukurannya kecil jadi ya segini. Oke, kita coba buka Firefox. Skip. Oke. Nah, ini udah cukup bagus ya tampilannya sebetulnya kalau pakai KDE Plasma ini. Nah, ini kayak gini. Ini bisa diatur kayaknya. Bisa dikecilkan mungkin ukurannya. Nah, ini kayak dikasih ditaruh di tengah. Terus atau height gitu-gitu. Oke. Oke, itu tadi proses instalasi Alpin OS ini ya. Ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen install OS di laptop-laptop jadul yang butuh OS yang ringan sekali. Salah satunya Alpin ini. Tampilannya sudah cukup bagus dan ini sudah pasti bisa diinstal software-software yang sekarang terbaru yang gak bisa diinstal di Windows 7 secara default. Oke teman-teman, sekian tutorial instalasi Alpin OS ini. Jika informasi yang ada di video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih.